Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujan Ahmad Maulana dengan NIM 24108020126. Saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi dari suku Quraisy dan Bani Hashim. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, saat berusia sekitar 40 tahun, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi ya'lamu bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berikutnya ada tahap-tahap dakwah Nabi Muhammad. Ada 3 tahap utamanya, yaitu dakwah secara diam-diam hanya di lingkungan keluarga dan sahabat dekat untuk menjaga keamanan awal penyebaran Islam. Yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib dan keluarga dekat sebagai lingkup ajaran. Dan yang ketiga, dakwah terbuka kepada seluruh masyarakat setelah mendapat perintah dari Allah melalui surat Al-Hujurat ayat 94. Nah, tantangan dan penentangan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy menolak keras dakwah Nabi karena mereka tidak bisa menerima ajaran kebangkitan dan pembalasan di akhirat, serta tidak memahami perbedaan antara kenabian dan kekuasaan duniawi. Selain itu, banyak pedagang patung dan pemahat takut kehilangan penghasilan karena ajaran Islam menghapus berhala. Nabi juga menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan yang bertentangan dengan budaya Arab yang sangat kental dengan taklid nenek moyang. Kaum Quraisy menuntut Abu Thalib, paman Nabi, untuk menghentikan dakwah atau menyerahkan Nabi agar dibunuh. Permusuhan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Kaum muslim yang berasal dari kalangan budak mengalami penyiksaan kejam dari tuannya. Setiap keluarga diperintahkan untuk menyiksa anggota yang masuk Islam agar syahadatnya dicabut. Penduduk Mekah juga memboikot seluruh hubungan dagang dengan keluarga Bani Hashim. Hijrah dan perlindungan. Saat situasi semakin berat, beberapa kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk mencari perlindungan, dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abi Thalib dengan rombongan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, termasuk istri Utsman dan Ummu Habibah. Masa kesedihan, yaitu wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad, Abu Thalib, pelindung utama Nabi, meninggal dunia, diikuti beberapa hari kemudian oleh Khadijah, istri Nabi dan penolong setia beliau. Keadaan Nabi kemudian semakin sulit, termasuk ketika beliau berdakwah di Taif, mendapat hinaan, lemparan batu, dan luka-luka. Berikutnya ada peristiwa Isra Mi'raj.
Di tahun yang sama, Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam yang luar biasa. Tahun-tahun selanjutnya menunjukkan semakin banyaknya orang yang masuk Islam dari suku Khazraj dan Aus di Madinah, serta permohonan dari penduduk Yatsrib untuk Nabi hijrah ke sana. Berikutnya ada periode Madinah, hijrah dan membangun masyarakat baru. Nabi hijrah ke Madinah dan membangun masjid pertama di Kuba pada tanggal 12 Rabiul Awal, 13 kenabian, 24 September tahun 622 Masehi. Beliau melaksanakan sholat Jumat pertama di perkampungan Bani Salim. Nabi menyatukan suku-suku yang sebelumnya terpecah dengan menjadikan Baitullah sebagai satu tempat pertemuan untuk umat Islam. Berikutnya ada materi Konstitusi Madinah, fondasi masyarakat multikultural. Penduduk Madinah saat itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Muslim Arab, non-Muslim Arab, dan Yahudi. Nabi membuat perjanjian yang disebut Konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antar kelompok. Ada 6 perjanjian. Yang pertama, semua kelompok berperan sebagai satu bangsa. Yang kedua, jika satu kelompok diserang, kelompok lain wajib membantu. Yang ketiga, dilarang membuat perjanjian dengan Quraisy tanpa izin. Yang keempat, kebebasan beragama dijamin. Yang kelima, kewajiban saling membantu baik secara moral maupun material. Yang keenam, Nabi sebagai pemimpin penyelesaian masalah antar kelompok. Perang-perang masa kenabian. Di sini hanya ada 3. Yang pertama, Perang Badar tahun 624 Masehi. Kemenangan besar umat Islam meski jumlah pasukan sedikit. Yang kedua, Perang Uhud tahun 625 Masehi dengan pasukan musuh yang lebih banyak menimbulkan korban besar termasuk paman Nabi Hamzah yang gugur dengan tragis. Yang ketiga, Perang Ahzab atau Khandaq tahun 627 Masehi, serangan gabungan musuh dengan 10.000 pasukan namun kalah oleh strategi bertahan. Materi selanjutnya, perjanjian Hudaibiyah dan pelanggarannya. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi memimpin umroh dengan perjanjian damai gencatan senjata 10 tahun. Namun, pelanggaran dilakukan oleh pihak Quraisy membuka jalan bagi kemenangan umat Islam dan masuknya banyak orang Quraisy ke Islam. Haji Wada dan pesan terakhir Nabi. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi melaksanakan Haji Wada. Khutbah terakhir berisi pesan perdamaian, larangan penumpahan darah, keadilan sosial, saling memaafkan, dan perintah teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah pada usia 63 tahun di rumah istri beliau Aisyah. Abu Bakar sebagai pengganti membaca surat Ali Imran ayat 144 menegaskan bahwa Nabi telah wafat tapi Allah Subhanahu wa taala tetap hidup selama-lamanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.